Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Galeri Tutorial. Oke, teman-teman, untuk video tutorial kali ini saya akan berbagi, mungkin akan memakan waktu yang panjang ya, karena ini materinya bukan hanya satu, ada beberapa materi yang akan saya gabungkan di video tutorial kali ini. Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas, ini saya menggunakan Microsoft Word 2007 ya. Kenapa 2007? Karena di 2007 itu lebih familiar. Ya. Kalau di 2007 bisa, berarti Office di atasnya pasti bisa. Oke? Nah, nanti juga kalau misalnya perlu praktek di Office yang lain, saya di sini ada Office 2007 dan Office 2019. Ini ya. Yang ini yang 2019. Oke, jadi ada dua Office ya dalam satu komputer. Ini tampilannya beda ya. Ini yang 2019. Kemudian ini yang 2007. Oke, saya menggunakan yang 2007 dulu. Apa yang akan kita bahas? Jadi yang pertama kita akan membahas seputar border ya. Border. Oke, apa itu border? Jadi begini. Ya, di Microsoft Word 2007 ini kita biasanya ada namanya garis seperti ini ya. Nah, ini namanya text boundaries. Jika punya kalian tidak muncul seperti ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk mengetahui batasnya gitu ya. Dari atas ke sini, garis ini adalah batas atas. Kalau yang ini adalah batas kiri, ini batas kanan, dan ini adalah batas bawah. Batasnya maksudnya bagaimana? Oke, saya jelaskan dulu sedikit. Masuk di page layout di sini, ya. Kemudian di sini pilih yang ini, ya, yang ini ya, tanda kotak kecil, page setup kalau kita tunjuk. Oke, muncul seperti ini ya, ini ya, ada top, left, bottom, right gitu ya. Top atas berarti yang ini ya, dari atas ini ke sini itu namanya top. Ya, kalau left yang kiri, yang ini bottom yang bawah. Seperti itu ya. Jadi ini adalah maksudnya dari garis pembatas ini. Kemudian kalau punya kalian belum muncul garis ini, maka cara memunculkannya kalian masuk di Office button di sini. Klik ini, kemudian pilih Word Option yang ini. Oke. Nah, kemudian masuk di Advanced yang ini. Ya, klik Advanced. Kemudian scroll saja ke bawah. Di sini di bagian Show Document Content di sini ya, ada Show Text Boundaries. Ini checklistnya. Kalau saya hilangkan checklistnya, maka garis pembatasnya hilang. Ya, saya munculkan di sini, maka dia akan muncul. Jadi tinggal diberi tanda checklist di sini. Oke. Setelah itu tinggal di oke, seperti itu. Oke, sekarang kembali ke pembahasan, masuk di border. Nah, border itu bagaimana? Oke, jadi border di situ masuk di sini ya, page layout. Kemudian di bagian sini ini ada namanya page border. Oke, muncul seperti ini kalau kita pilih page bordernya. Ya, page bordernya adalah di sini ya. Ini artnya kita pilih ya. Nah, ini pilih di page border dulu, page border. Kemudian pilih salah satu ya. Contohnya saya coba pilih yang inilah contoh ya. Kemudian ini juga kalau kita lihat ini tampilannya di sini ya, reviewnya. Kalau ini masih terlalu besar bisa kita kecilkan. Di sini 18 pt bisa kita kecilkan. Perhatikan hasilnya nanti di sini. Kalau saya kecilkan itu lebih bagus kelihatannya ya. Oke, setelah itu di oke. Ya, ini contoh dulu ya. 10 pt lalu saya oke. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita mau print biasanya ini di bagian bawah terpotong gitu ya. Di bagian bawah terpotong. Kenapa? Karena batas kertasnya adalah ini. Ya, batas teksnya adalah yang garis ini. Lalu bagaimana supaya tidak terpotong? Oke, kita kembali, saya kecilkan dulu seperti ini. Ya, kembali ke page border lagi yang di sini ya, page layout, kemudian pilih page border. Nah, di bagian ini muncul tampilan seperti ini, pilih yang word option yang ini ya. Oke. Yang ini option ya. Option kita klik, kemudian muncul seperti ini. Di bagian ini measure from ya, add of page ini kita ganti menjadi text ya. Nanti kita lihat hasilnya ini.
ya, pilih teks. Ini nanti akan merapat ke dalam, gitu ya. Kita coba lagi, kita oke dulu. Kita oke lagi, ya seperti ini. Maka dengan seperti ini nanti hasilnya tidak akan terputus, ya, tidak akan terpotong kalau misalnya kita print. Oke, seperti itu ya. Ini penjelasan untuk border. Kemudian berikutnya, nah, ini saya close saja. Saya buat dokumen baru, buka dokumen baru, Office Word 2007. Oke. Berikutnya di sini saya punya file. Ini ya, contoh modul ajar. Oke. Saya buka dulu. Oh, ini masuknya ke 2019. Saya pakai yang 2007 saja. Saya pilih open ya, CTRL-O. Kombinasinya saya buka perangkatnya latihan. Oke. Ya. Nah, di sini pembahasannya adalah ini ya. Ada berapa halaman ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 halaman ya. Di bagian halaman terakhir ini kosong ya. Oke, saya besarkan. Ya, halaman terakhir ini kosong. Biasanya kalau kosong seperti ini halamannya, karena tidak ada teksnya, kita tidak gunakan, biasanya akan kita hapus dengan menekan tombol delete ya. Nah, ini saya tekan tombol delete, tidak terhapus ya. Begitu juga saya tekan tombol backspace, juga tidak terhapus. Oke. Lalu bagaimana caranya untuk menghapusnya? Ini berlaku untuk halaman kosong, baik itu di awal, di tengah maupun di akhir ya. Kalau misalnya terjadi seperti ini ya. Kasusnya seperti ini, kenapa masalahnya? Biasanya kita ambil dari internet ya, atau kita copy paste dari file lain atau dari komputer lain ya. Nah, caranya adalah yang pertama, biasanya kita lakukan delete seperti ini ya. Nah, kita tekan tombol delete atau tombol backspace. Cara yang kedua, kita masuk di menu view di sini ya. Yang ini kita klik. Kemudian kita pilih dokumen map. Yang ini ya. Sudah tertulis dokumen map. Oke, kita klik dokumen map. Maka akan muncul di bagian sebelah kiri, muncul seperti ini ya. Kita klik aja ini dokumen mapnya, kemudian pilih thumbnail ya. Maka akan muncul seperti ini nih halaman terakhirnya ya. Ini kosong ya, halaman terakhir kosong. Kemudian kita tinggal tekan tombol delete. Tidak bisa delete pakai backspace. Oke. Cara yang kedua ini pun belum bisa mengatasi masalah ini. Biasanya cara yang pertama tadi langsung tekan tombol delete di sini. Cara yang kedua dengan menggunakan langkah masuk menu view kemudian dihapus dari sini. Cara ini pun belum berhasil. Oke. Langkah berikutnya kita masuk masih tetap di menu view, kemudian kita pilih yang draft, yang ini ya. Kita pilih draft. Oke. Tampilannya jadi seperti ini. Ya. Nah, di sini biasanya di sini akan muncul yang namanya, saya scroll ke atas dulu. Biasanya ada itu muncul. Ini ya, section break ya, seperti ini. Ya. Tetapi di sini di bagian akhir ini tidak ada section break-nya, tidak ada. Oke, kosong seperti ini ya. Kalau misalnya ada, tinggal kita letakkan di sini kemudian kita tekan tombol delete. Sekarang akan saya coba tekan tombol delete, tombol backspace juga, apakah berhasil terhapus. Kita cek kembali ke print layout. Ini kan draft, ini print layout ya. Pojok sini ya, print layout. Oke. Ya, ternyata masih belum terhapus juga. Ya, masih belum terhapus. Ini bandel sekali gitu ya. Bandel sekali, sangat sulit ya. Dan mungkin kalau misalnya kita tidak tahu ya, kita tidak usah print aja gitu. Tapi kan kurang sip gitu ya. Oke, langkah berikutnya ya, kita coba sampai ini terhapus. Bagaimana caranya? Oke, langkah berikutnya di sini coba perhatikan.
Saya besarkan ya. Nah, ini halaman yang kosong. Coba perhatikan di sini. Nah, di sini ini ada tulisan di sini ya, modul ajar kurikulum merdeka. Nah, ini tulisan ini adalah tulisan header. Begitupun yang bawah, saya scroll ke bawah. Ini ada angka di sini ya, angka 7. Oke, kalau saya klik ya di sini ada angka 7. Oke, kelihatan ya. Jadi seperti ini, saya close dulu. Berarti ini ada yang aktif headernya. Caranya bagaimana? Caranya klik aja di bagian atas ini, klik 2 kali. Ya, ini ya. Klik di bagian atas ini, klik 2 kali, klik. Ya, seperti ini kita hapus saja ini. Ya, kita hapus. Toilet. Oke. Nah, di sini tertulis header section 2. Sekarang kita scroll dulu ke bawah. Di sini tulisan angka ini kita hapus dulu. Ya, angka ini juga kita hapus. Oke, sudah terhapus ya. Jika sudah terhapus, kita close dulu. Sekarang kita coba hapus, bisa enggak? Tekan langsung tombol delete. Tidak bisa, backspace. Ya, ternyata belum bisa ya. Oke, kalau belum bisa, ikuti langkah yang kedua lagi di sini. Delete, backspace juga tidak bisa. Jika tidak bisa, masuk lagi ke langkah yang ketiga, masuk menu view, pilih draft. Ya, di sini ya. Seperti ini. Tekan tombol delete. Ya. Backspace. Oke, ini bisa enggak? Kita coba lihat lagi, kembali ke print layout. Belum juga terhapus. Oke. Jika belum terhapus, kita pilih yang outline. Ya. Outline-nya seperti ini, kita delete. Backspace lagi, tetap belum bisa. Di bagian bawah ada namanya, ini tampilannya ya, print layout, ini read only ya, dan seterusnya di bagian bawah. Intinya nanti sampai seperti itu. Kita coba hapus lagi. Ternyata masih belum bisa. Kembali lagi. Masuk di draft ya, kita hapus back sectionnya. Ya, masuk draft sini ya. Kita ke atas, lah ini ya, ada namanya section break ya. Section break ini kita hapus, klik di sini ya. Section break, klik di sini, kemudian tekan tombol delete. Oke, terhapus seperti itu. Sekarang kita masuk ke, masih di view print layout sini. Kita cek halaman terakhir. Ya. Sekarang kita tekan delete. Belum juga. Masuk lagi ke draft bagian akhir. Kita cek lagi seperti itu ya. Kita coba terus seperti itu. Tekan tombol delete, tombol backspace untuk menghapusnya. Kita coba dulu. Iya, sudah terhapus ini ya. Ya. Oke, perhatikan halaman terakhir yang kosong sudah terhapus. Oke. Jadi kalau sulit itu caranya tinggal seperti itu saja, muter-muter. Ya. Muter-muternya di mana? Ya di sini, pilih draft, kemudian print layout. Ini tampilannya yang tampilan dasar seperti ini ya. Print layout. Nah, untuk melihat backbrick-nya ya, itu di draft sini. Ya. Kalau di draft sini ini sekarang sudah tidak ada ya. Oke, back section break atau section break-nya tidak ada. Print layout, tampilan normalnya. Section break itu untuk apa? Section break itu untuk memberi nomor halaman. Ya, kayak contohnya seperti ini ya. Oke, jadi ini kan sudah ada section break-nya. Oke, saya coba praktekkan untuk section break itu untuk apa. Jadi begini, ini ada 7 lembar. Ini ya, perhatikan. Di bagian bawah ini, kelihatan ya, page 1 of 7. Berarti dalam dokumen ini ada 7 lembar atau 7 halaman. Nah, biasanya ini halaman kop ya, halaman depannya ini kan tidak ada nomornya. Yang ada nomornya adalah yang ini
Ya, modul ajar ini berarti halaman 1. Ya. Sampai ke bawah ini berarti nanti di sini ada 6 halaman. 6 nomor maksudnya ya, 6 angka, 7 dengan yang kop ini ya, yang cover ini. Cover ini kan tidak ada nomornya. Oke. Langkahnya adalah kita klik di akhir halaman pertama ya. Pokoknya mouse-nya letakkan di bagian akhir teks ya. Kalau teksnya ini ya letakkan di bawah sini. Kemudian pilih menu page layout yang ini. Page layout. Kemudian pilih break yang ini. Break. Kemudian pilih next page. Oke, saya pilih ini. Ya. Kenapa harus seperti ini? Jika tidak menggunakan page break, ya, maka nanti nomor atau halaman 1 ini akan ada angkanya. Halaman cover ini ada angkanya. Ya, makanya kita pisahkan dengan menggunakan page break. Cara melihatnya bagaimana? Ya, cara melihatnya sama dengan header footernya ya. Kita klik aja 2 kali di sini. Klik-klik gitu ya. Nah, muncul seperti ini. Perhatikan. Ini ya, header section 2. Kalau kita geser ke sini, header section 1. Kelihatan ya? Ya. Ini maksudnya untuk halaman cover. Cover ini berarti header section 1. Yang ini header section 2 dan seterusnya ke bawah itu section 2. Ya, coba saya scroll ke bawah ini ya. Nah, ini juga header section 2. Terus ya. Maksudnya ini dibagi 2 sesi ya. Sesi ini pertama, section maksudnya. Section pertama ini kosong, kemudian yang ini adalah halaman angka yang menggunakan nomor untuk angka. Ada juga biasanya kan di di makalah atau deskripsi itu ada yang menggunakan angka Romawi atau angka ABC ya. Kita berarti memisahkan dengan menggunakan section break ini. Oke. Kemudian di sini saya zoom dulu ini ya, same as previous. Ini artinya halaman ini akan sama dengan halaman pertama. Maka ini kita hilangkan same as previous-nya ya. Kita klik di same as previous, kemudian kita lihat ke sini ya. Nah, link to previous ini ya. Ini diklik aja, dihilangkan. Oke. Kemudian go to footer. Kalau ini tadi yang dihilangkan adalah yang headernya, yang atasnya, maka sekarang go to footer, saya klik ini, maka dia akan menuju ke bawah ya. Di bawah juga same as previous ya. Sama caranya, kita hilangkan dengan link to previous, kita klik. Oke. Setelah seperti ini, maka link previousnya sudah terhapus. Lalu kita buat nomor sekarang ya. Cara buat nomornya masih dalam keadaan seperti ini ya, masih terbuka untuk header dan footernya ya. Masuk di desain, kemudian kita pilih page number yang ini ya. Seperti biasa, page numbernya seperti kita membuat nomor biasa. Saya pilih yang bawah ya, bottom of page. Saya coba contohkan yang bawah. Ini yang bagian kanan ya. Yang bagian kanan saya klik, berarti bawah kanan. Oke. Cek di sini ya. Ya, perhatikan di sini. Ini sudah ada angkanya ini ya, angka 1 sampai terakhir berarti ada 7 di sini ya. Nah, ternyata di sini halaman kosong lagi muncul. Ya. Muncul lagi halaman kosongnya. Oke. Sekarang kita hapus lagi halaman kosongnya. Ini saya kosongkan dulu. Saya hapus dulu ya. Oke, saya keluar dulu. Scroll ke bawah halaman kosongnya. Coba kita hapus. Ya, nggak bisa ya. Karena menggunakan section break tadi itu. Lalu solusinya bagaimana? Ya, solusinya kita hapus lagi kayak tadi. Ya, kita hapus lagi. View. Kemudian pilih draft. Section breaknya kita hapus. Nanti di bagian halaman belakang kita atur ulang dulu ya. Scroll ke atas ini ya, section breaknya ada. Kita hapus dulu section breaknya, tekan tombol delete, lalu print layout. Kita cek apakah
masih ada halaman yang kosong di bagian belakang, masih ada ya. Kita masuk ke draft halaman terakhir ini ya, kita hapus, kita cek lagi dokumen mapnya, thumbnailnya apakah sudah terhapus. Sudah ya, sudah terhapus. Oke, kita akan atur dulu agar supaya tidak muncul di halaman kosong yang berikutnya ya. Oke, saya coba atur dulu ini marginnya ya, marginnya saya kecilkan 1, 1, 1. Oke ya. Sekarang kita akan buat lagi page breaknya. Klik di halaman pertama, halaman terakhir, halaman pertama di bagian bawah, pilih page layout, kemudian break, dan pilih next page. Ya, sudah hafal kayak tadi ya, ini klik 2 kali di sisi atas. Same as previousnya, ini kita hilangkan dengan link to previous, kita klik. Kemudian go to footer, bagian bawah juga sama, link to previousnya kita hilangkan. Kita coba ini berapa halaman ya. Ternyata sama ya, ada 8 halaman. Kita coba cek, iya ada 8 halaman. Berarti kalau tidak bisa halaman ini harus kita hapus. Ini seperti ini kenapa? Karena ini teksnya terlalu ke bawah sehingga dia akan turun secara otomatis gitu ya. Turun secara otomatis. Berarti solusinya adalah kita pindahkan saja, pindahkan ke dokumen baru. Saya coba pindahkan ke dokumen baru saja. Jadi ini saya hilangkan draft. Kita tunggu, lihat sini ya, ini ya section breaknya. Klik saja, delete. Ya. Delete di sini tidak bisa, berarti saya delete di bagian akhir. Oke, print layout. Balik ke draft lagi. Ya, sudah hilang ya. Oke. Jadi ini ada yang kosong masalahnya. Kembali ke halamannya. Print preview. Ya. Kita naikkan ke atas, kita atur-atur dulu supaya bagian bawah itu ada stand kosongnya ya. Kita coba atur-atur. Ya, stand kosongnya lebih banyak. Kita coba lagi, apa sudah bisa apa belum. Ya. Kita coba lagi, masuk di sini. Klik di bagian akhir. Pilih page layout, break, kemudian next page. Kita lihat. Ya, sekarang ya ini ya, halaman terakhirnya sudah tidak ada. Yang kosong ya, maksudnya halaman terakhir yang kosong sudah tidak ada. Ya. Jadi seperti itu. Ya, memberi angkanya sama kayak tadi. Oke, sampai di sini paham ya? Ya. Intinya kita menghapus ini dengan cara masuk di view, kemudian pilih draft ini ya, tampilan draftnya. Mungkin langsung saya praktekkan lagi. Untuk section headernya kita hilangkan lagi. Oke. Kemudian page bottom yang ini ya, dimulai dari angka 1. Oke, kita close. Sekarang kita lihat. Ya, tidak ada ya. Dan ini halamannya ada 6. Coba perhatikan di sini. Halamannya 6, berarti ada 7 dengan halaman cover.
Oke, itu untuk seputar page break dan menghapus halaman kosong. Ya. Jadi kesimpulannya untuk page break ini halaman kosong yang akan kita hapus jika tidak bisa, itu berarti ada page break yang aktif yang belum kita hapus. Jadi harus dihapus dulu. Oke, berikutnya. Ya, sekarang saya praktekkan, ini saya biarkan dulu, masuk di Word 2019. Ya. Di Word 2019, ini saya buka dulu. Kenapa di 2019? Sekarang akan saya praktekkan yang ini ya. Oke, ini. Nah, ini adalah PDF, ya, PDF hasil scan. Ya, file PDF hasil scan dan akan kita rubah menjadi Word. Contohnya, saya buka dulu salah satu. Ya, ini ya. Ini adalah tampilan PDF. Buktinya kalau ini hasil scan apa? Ini tidak bisa diedit ya, tidak bisa diedit. Dan ini perhatikan, ini miring gitu ya, hasilnya miring karena ini scan-nya miring. Scan dari printer ya, langsung kita scan dan ini tampilannya adalah PDF dari hasil scan. Oke, saya contohkan yang lain lagi. Ini sama ya. Oke. Nah, maksudnya apa? Kita akan mengedit file PDF ini menjadi Word agar supaya kita mudah mengeditnya. Ya. Oke, makanya ini ada banyak di sini saya simpan dengan nama scan. Oke. Di sini yang bisa saya praktekkan adalah menggunakan yang sudah pernah saya coba menggunakan Office 2019. Ini bisa. Ya. Bisa menggunakan Office 2019. Kalau 2007 itu tidak bisa. Ya. Karena 2007 mungkin masih terlalu di bawah. Oke, langkahnya mudah saja, langsung saja kita seperti open file biasa ya, file, pilih open, ya, masuk di dokumennya tadi, di scan ya, ya, scan langsung kita buka saja. Ini file yang pertama, kita contohkan, kita tunggu, lihat hasilnya. Ya, caranya cukup mudah ya, ini. Sudah bisa langsung kita edit. Ya, ini ya. Saya blok, kemudian saya beri warna. Atau mungkin teksnya saya rubah. Ini ya, sudah bisa diedit. Ini adalah Microsoft Word-nya ya. Hasil dari convert kita tanpa menggunakan aplikasi lain. Hanya Office 2019 ini ya. Sekarang saya coba buka untuk file PDF-nya yang pertama. Mana ya? Tunggu. Oh, mungkin karena masih aktif di sini ya. Ini saya simpan dulu. Dia tidak bisa dibuka. Saya simpan dokumen scan di sini ya. Hasil edit seperti itu. Oke. Sekarang saya buka file scan-nya, file aslinya. Ini ya. Nah, di sini ini ya, peserta didik dapat menentukan salah satu lagu kebangsaan negara ASEAN selain Indonesia. Ini file PDF-nya. Ini file Word-nya, ya. Nah, sama. Sudah bisa kita edit seperti itu. Oke, itu cara mudah kita mengeditnya ya. Sedangkan untuk Office 2007 coba kita praktekkan saja supaya lebih jelas ya. Saya open, kemudian saya buka di scan. Mana scan? Ini ya. All word-nya ini kita rubah menjadi all file. Halaman pertama atau dokumen pertama. Ya. Jadinya seperti ini ya. Tidak bisa dia. Gitu. Error. Gitu ya. Oke. Jadi itu untuk merubah file PDF menjadi Word. Kemudian berikutnya masih seputar file PDF ini saya tutup saja, saya buka dokumen baru. Yang tadi saya anggap sudah bisa ya.
Kalau belum bisa, masih ada pertanyaan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Berikutnya, masih seputar PDF. Ini langsung ya. Kalau tadi hasil scan, ya, sekarang langsung dari PDF. Ya, langsung dari PDF. Ini contohnya, contoh file PDF. Ini ya. Nah, ini file PDF. Untuk membukanya sama seperti tadi, ya, langsung kita buka saja. File open. Ya, open. Buka dokumennya langsung, itu bisa dengan kita menggunakan Office Word 2019. Ini ya, contoh file PDF. Langsung saya open dan kita lihat hasilnya. Oke, jadi seperti ini. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, ini sudah ya, saya anggap sudah bisa. Jadi caranya sama, ya, caranya sama. Kemudian berikutnya, misalnya dari file JPG, hasil scan, tapi bukan berupa PDF. Hasil scan, dia berupa JPG atau gambar. Oke, contohnya mungkin ada ya. Kegiatan. Bukan ini. Contohnya di scan juga mungkin ada. Ini TTD tanda tangan. Saya sudah buatkan contohnya. Oke, ini filenya sudah ketemu. Ya, jadi sekarang akan saya praktekkan. Ini file JPG. Ini perhatikan di sini ya. Nah, ini ya. File tipenya adalah JPG. Berarti ini adalah file gambar. Ini berasal dari WA. Saya coba buka dulu. Ini ya. Ini bukanya adalah di JPG gambar gitu ya. Nah, tapi dia berupa teks. Oke. Sekarang file JPG ini akan kita rubah menjadi file Word. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak perlu mengetik lagi mulai dari awal. Ini kan? Nah, tidak perlu kita mengetik ulang. Langkahnya kita buka Office Word 2019 ya. 2019 ya, kalau 2007 enggak bisa. Kita gunakan Office Word 2019. Caranya masuk di menu Insert, kemudian pilih Picture, kemudian this device yang ini ya, Insert Picture this device, lalu kita cari file JPG-nya. JPG-nya yang dimaksud di sini adalah JPG teks ya, JPG teks. Tadi saya taruh di scan. Ini ya, WA. Oke. WA11 saya insert. Nah, setelah seperti ini kan masih dalam bentuk gambar, belum bisa kita edit. Caranya kita ekspor dulu menjadi PDF. Oke, caranya bagaimana? Masuk di menu file di sini. Kemudian pilih ekspor yang ini. Ekspor ya. Lalu di sini create PDF atau XPS. Klik yang ini. Kemudian pilih create PDF. Oke, kita beri nama misalnya tes seperti ini ya. Masukkan di dokumen, lalu scan. Saya taruh di situ lagi. Kita lihat ya, jadi ya, ini file PDF sudah. Ya, bukan lagi file JPG, tapi sekarang sudah menjadi file PDF. Ini ya, file PDF dan ini tidak bisa diedit. Nah, langkah selanjutnya dari file PDF ini kita input lagi, kita open lagi ke Microsoft Word. Ini saya hapus dulu. Dibuka file open, browse, ya, hasil scanan tadi tes ini ya. Nama filenya tes, kemudian kita open dan boom, jadi ya. Sekarang sudah bisa kita edit seperti itu dengan mudah tanpa menggunakan aplikasi tambahan yang lain gitu ya. Nah, itu
Itu lalu ada yang tanya dan ada yang bilang juga, katanya kalau dari JPG atau dari gambar itu tidak bisa. Ya. Jadi ini sudah saya buktikan langsung dan saya praktekkan langsung bahwa ini bisa. Bisa langsung kita praktekkan tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan yang lain. Jadi itu pembahasannya dari PDF ke Word atau dari Word ke PDF hanya dengan kita menggunakan satu aplikasi Microsoft Office Word 2019. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Oke. Lalu yang berikutnya ini saya close dulu. Ya, saya tutup. Oke, berikutnya ini kita akan mengatur kertas ini supaya permanen menjadi kertas F4 atau kertas folio. Biasanya di kita atau di Indonesia, toko yang menjual kertas itu ada A4 dan F4. Langsung saja saya praktekkan di sini. Saya pakai yang 2007 saja ya. 2007. Page layout. Kemudian sini pilih kotak kecilnya ya. Di bagian sini paper ya, di bagian papernya ini kita lihat ini A4 ya. Kalau A4 ada. Kalau saya klik saya pilih. Nah, di sini sudah saya isikan ini folio F4 ini sudah saya isikan ya. Lalu bagaimana cara mengisikannya atau cara memasukkannya? Ini di Word dan di Excel nanti sama ya. Kita hanya mengatur atau setting satu kali saja. Nanti kita bisa menggunakan seterusnya. Nah, yang perlu kita ketahui ukurannya adalah kalau sentimeter itu height-nya atau tingginya itu dirubah menjadi 33 itu ya. Kalau lebarnya 21, tingginya atau panjangnya itu 33. Oke. Nah, cara mengaturnya bagaimana? Cara mengaturnya ada dua langkah ya. Langkah yang pertama, kita masuk di Microsoft Word seperti ini. Kita masuk di Microsoft Word seperti ini. Kemudian saya coba dulu ya, saya ulangi lagi caranya. Page layout. Kemudian bisa juga masuk di sini size. Ya, habis page layout pilih size, kemudian scroll ke bawah. Nah, ini sudah saya tambahkan ya. Nanti saya tambahkan lagi tapi dengan nama lain. Pilih di sini more paper size. Yang ini klik. Oke, akan muncul seperti ini. More paper size ini A4 ini kita scroll lagi ke bawah, pilih yang custom size. Ya, di sini dirubah menjadi 33. Itu kalau ukurannya cm ya. Centimeter itu menjadi 33. Setelah di sini dirubah, masuk lagi di ini ya. Print option. Print option kita klik. Oh, tidak perlu ya, tidak perlu ke print option. Ya. Di sini kita bikin default. Nah, defaultnya di sini ya, ada tulisan default. Klik saja default. Nah, kemudian pilih yes. Maka saat kita buka otomatis langsung menjadi ukuran seperti itu. Sekarang saya close dulu. Saya close lagi. Saya buka dokumen baru atau yang Word 2007 ya. Nah, seperti ini saat kita buka, pilih Word optionnya, Word option, page layoutnya. Kita lihat di sini papernya, ya ini ya, ukurannya langsung secara otomatis menjadi folio atau ukuran F4. Nah, supaya muncul di bagian sini, ini kalau saya klik, supaya muncul ini folio dan F4 dengan mengganti nama lain. Ya, saya coba akan ganti nama lain. Langkahnya teman-teman masuk di Start, kemudian pilih ini ya, Setting. Oke, Setting. Kemudian di sini masuk di Device yang ini. Pastikan punya kalian di laptopnya atau di komputernya sudah terinstall printer. Kemudian pilih yang Printer and Scanner yang ini. Muncul di sini printer yang
sudah terinstall. Saya menggunakan Epson L3110, ini klik. Ya. Itu terserah printer kalian di situ menggunakan apa. Bisa Canon, bisa Epson, atau HP. Setelah diklik ini, kemudian pilih Manage yang ini. Ya. Printernya apa, kemudian pilih Manage. Oke, akan muncul seperti ini. Kita pilih yang Printing Preference. Yang ini ya, klik. Oke. Tampilannya jadi seperti ini. Ya, di sini ya, di bagian atas dokumen size ini. Di sini letter, otomatis letter. Kita klik aja. Kita scroll ke bawah. Ya, pilih yang user define atau apapun itu, pokoknya pilih yang paling bawah sendiri. Anggap saja ini belum ada ya, folio dan F4 belum ada. Pilih yang user define yang ini, klik aja. Ya. Oke, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Dan di sini kita beri nama. Misalnya saya beri nama baru F4 gitu ya. Nah, ini kan sudah ada folio F4, baru F4. Nah, kemudian di bagian ukuran bawahnya ini, ya, ini ada milimeter, ada inci. Ya. Kalau inci, paper height-nya ini kita ganti menjadi 13. Ini kan 11. Kita ganti menjadi 13,00 seperti ini. Untuk width-nya biarkan saja 8,5. Kita hanya merubah di bagian paper height-nya 13,00. Ya. Setelah itu, setelah kita rubah, di sini namanya sudah, kita rubah di sini, kemudian pilih save. Ini ya. Nah, maka di sini akan muncul kertas baru yang namanya baru F4. Setelah itu kita oke. Kita oke lagi. Lalu kita close saja. Nah, sekarang kita cek. Itu bukan hanya di Word, di Excel juga sama. Saya coba buka Excel-nya. Excel, page layout. Kemudian ini ya, kotak kecilnya. Ya. Perhatikan di sini sudah ada muncul kertas namanya baru F4. Kalau saya klik di sini ya, ada folio F4. Ya, seperti itu. Ini jadi kita hanya cukup sekali setting, bisa digunakan untuk selamanya, dan itu berlaku untuk Excel dan Word. Yang di Word-nya juga sama. Saya coba buka. Ini saya close dulu. Buka 2007 page layout, kemudian pilih kotak kecilnya, pilih paper, dan di sini kita lihat ini pakai customize ya. Ini ya, tulisan baru F4 sudah muncul. Oke, ukurannya seperti ini ya, 33. Untuk height-nya saja, untuk lebarnya tidak perlu dirubah. Lalu kita oke. Itu ya. Nah, nanti saat mencetak pun sama. Misalnya ini akan saya cetak, Ctrl P, Properties, ya di sini ya, baru F4 ini sudah ada muncul, ya, kertasnya sudah muncul. Biasanya kita kalau mencetak ukuran itu kan menggunakan kertas legal ini ya. Kertas legal ini sebenarnya terlalu panjang, ya, kertasnya terlalu panjang. Lebarnya sama, hanya panjangnya saja yang berbeda. Kalau legal itu panjangnya 35 cm, sedangkan untuk folio itu hanya 33 cm. Jadi lebih panjang, makanya sering kita mencetak dengan kertas legal itu terpotong di bagian akhirnya ya, karena kertas legal itu masih 2 cm lebih panjang. Oke, seperti itu ya untuk menambahkan kertas F4 atau kertas folio ke dalam Microsoft Office Word maupun Microsoft Office Excel. Lalu yang berikutnya, pembahasannya adalah di bagian menu Insert, kemudian pilih di sini Shape, lalu pilih terserah, pilih apa saja ya kita buat. Nah, di sini setelah kita buat auto shape seperti ini, kita bentuk seperti apapun itu. Nah, di sini muncul ini ya. Nah, edit shape. Apa sih fungsinya edit shape? Edit shape ini untuk merubah
bentuk yang asalnya seperti ini kita rubah tanpa harus menambahkan atau mengganti dengan bentuk yang baru. Ya. Caranya bagaimana? Ya. Untuk di Office Word 2007 itu tidak bisa ya. Word 2007 tidak bisa. Di 2019 pun saya close dulu, saya tutup dulu. Di 2019 juga tidak bisa. Saya cancel dulu, saya coba bikin auto save-nya. Perhatikan di sini tidak aktif ya. Ya, 2019 pun tidak aktif. Lalu bagaimana cara mengaktifkannya? Oke. Cara mengaktifkannya kita hanya bisa menggunakan Office Word 2019. Saya coba di 2019. Jadi ini saya close dulu. Saya buka baru. Ya. Nah, di sini jadi saat membuka baru ini tentunya harus online ya. Online. Kita jangan pilih yang blank dokumen. Biasanya kan langsung pilih blank dokumen. Kita pilih yang selain ini. Boleh yang ini ya, single space atau blue sapphire atau yang lainnya lah. Yang penting kita menggunakan template. Saya perbanyak dulu templatenya, pilih more template ini. Maka dia akan muncul template-template yang banyak. Oke, saya contohkan pilih yang ini saja ya. Pokoknya intinya selain blank dokumen. Pilih yang lain, yang ini. Lalu di sini pilih create. Ya, di sini download ya, harus download 28 KB. Kecil sih. Tapi ini harus online. Oke, saya pilih create. Kita tunggu dan hasilnya jadi seperti ini. Sama, dia dokumen baru, hanya saja ini menggunakan template. Sekarang kita coba cek insert. Kemudian kita pilih shape-nya. Kita bentuk. Ya, sekarang perhatikan di sini sudah aktif ya. Ya, ini edit shape-nya sudah aktif. Kalau saya klik, ya, ini muncul edit point. Dan di bagian edit shape juga, ini apa change shape-nya, ini bisa langsung kita membentuk bentuk lain. Ya. Contohnya kalau ini kan kotak ya, kotak. Saya akan buat bentuk lain, edit shape, change shape. Sini misalnya saya bentuk seperti inilah, gitu ya. Langsung membentuk seperti ini. Begitu. Jadi terserah di sini bebas kita akan membentuk seperti apa tanpa harus membuat baru. Tanpa harus membuat baru. Itu fungsinya dari salah satu fungsinya dari edit shape. Kemudian yang kedua, edit shape yang kedua, ya. Pilih edit point. Kalau tadi change shape, pilih sekarang coba pilih edit point. Kalau saya pilih edit point, ya di sini ini berubah menjadi kotak hitam kecil. Ya, tandanya ini bisa kita tarik ya seperti ini. Begitu ya. Ini fungsi yang kedua dari edit shape di sini ya. Gitu. Ini. Jadi cara mengaktifkannya seperti itu ya. Kita tidak bisa langsung buka dokumen baru, blank dokumen, tetapi kita memilih dengan menggunakan template ya. Dan yang menjadi catatan di situ adalah kita harus online ya. Harus ada jaringan internet. Walaupun itu tidak banyak yang kita download, tetapi harus menggunakan jaringan internet. Karena itu harus di-download dulu. Oke, seperti itu. Dan di sini bisa, kalau misalnya kita mau pindah-pindah atau kita mau bentuk dengan bentuk lain, ya, itu gampang saja. Tinggal kita pilih change shape. Seperti ini jadinya. Oke, ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, ya, di sini dari auto shape ini kita akan mewarnai. Ya. Mewarnai auto shape ini ada 5 warna yang bisa kita lakukan. Oke, warna yang pertama berarti diklik ininya ya, auto shape-nya klik, kemudian pilih shape format. Nah di bagian sini, ini ya ada shape fill, kemudian outline dan shape effect. Shape fill ini untuk dalam. Warna dalam, contoh warna ini ya. Oke. Shape outline ini untuk warna garis pinggirnya. Jika saya tebalkan garisnya, ya seperti ini ya. Oke. Nah untuk memberi warna lain, ini satu warna.
Misalnya kita akan beri dua warna, pilih yang ini ya, gradien. Ini gradien ini dua warna, more gradien paling bawah. Saya klik. Di sini kita memilih gradient fill. Ya, mau dibuat berapa warna. Ini warna gradiennya. Seperti itu, radial atau linear, semua ada di sini ya. Ini ya, dua warna. Kita mau ganti warnanya juga dari sini, bisa. Ini ya. Klik di sini, ini kan bisa ditarik-tarik ya. Klik yang ini, kemudian colornya ini kita rubah. Warna biru misalnya. Sedangkan yang ini kita rubah menjadi warna merah misalnya. Jadi merah dengan biru. Kita geser saja seperti ini. Sekarang kita lihat jadi merah dengan biru. Misalnya diganti lain juga, kuning, merah apa biru kuning. Itu warna yang kedua. Warna yang ketiga kita akan menggunakan picture. Picture itu gambar ya. Berarti di sini ya, saya pilih yang picture. Di sini kita akan memilih dari komputer ya, from file. Misalnya saya contohkan ini ya. Ya, ini. Ini menggunakan picture. Kemudian yang berikutnya kita bisa menggunakan pattern. Pattern ya yang sini ya. Masuk yang tadi, saya format, pilih yang pattern. Ya ini. Bentuknya seperti ini. Ya. Oke, itu pattern. Kemudian berikutnya tekstur. Tekstur itu yang ini. Kemudian ini adalah bentuk teksturnya, kalian bisa pilih di sini. Ya, ini teksturnya bentuknya seperti ini misalnya. Ya, gambarnya jadi seperti itu. Begitu ya. Nah, kita bisa memilih terserah. Intinya ada 5 pewarnaan ya, yang bisa kita gunakan untuk mewarnai ini. Ya, misalnya ini saya salin pun. Misalnya saya beri warna lain. Itu ya. Nah, itu. Jadi dalam satu autosave kita bisa memberikan pewarnaan ada 5 setidaknya yang bisa kita berikan pewarnaan di situ. Oke, sampai di sini sudah paham ya untuk yang membuat autosave. Yang terutama adalah di edit shape ya. Jadi gunakan Office Word 2019 ya. Office Word 2019. Kemudian lagi biasanya, oke saya close lagi ini. Saya buka yang 2007 lagi. Ya. Sekarang saya praktekkan lagi untuk membuat ini autosave-nya. Biasanya saat kita memilih autosave ini kalau yang ini sudah bisa ditarik ya. Ada yang belum bisa ditarik biasanya, tidak bisa kalau kita tarik, maka pilih text wrapping di sini ya. Klik di objeknya, kemudian pilih menu format, lalu pilih text wrapping yang ini. Ya. Text wrapping diklik di sini sudah otomatis in front of text ya, karena sudah disetting. Jika masih awal belum disetting, ya, ini biasanya menggunakan ini ya, tick atau square. Sini ya, intinya kalau kita menggunakan ini ya bentuknya jadi, maksudnya bentuk bukan bentuk formatnya gitu ya, formatnya jadi lain. Oke, kita juga bisa mengatur seperti ini atau menjadi 3D ya, 3 dimensi dari kubus seperti ini. Kita bisa tarik ya, seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Itu seputar autosave. Kemudian berikutnya adalah kita akan membuat tabel. Oke, ini saya close lagi. Saya buka dokumen baru. Sekarang kita akan membuat tabel. Membuat tabel, klik menu insert. Kemudian di sini ada tabel ya. Membuat tabelnya pun ini bisa
langsung kita pilih kotak-kotaknya ini, berarti langsung akan muncul. Ini hanya terbatas, hanya sampai sekian saja. Kemudian yang kedua, insert, kemudian tabel, pilih yang insert tabel. Ya, pada pilihan insert tabel ini kita disuruh mengisikan number of column dan number of rows. Misalnya kolomnya 5, rows 2. Kolom itu dihitung ke samping. Nah, kalau yang ini contohnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kolom. Rows-nya 2, berarti dari atas ke bawah. 1, 2. Saya coba bikin tambahkan 1, 3. Ya. Kita lihat. Oh, tadi harusnya di enter dulu. Ya. Saya ulangi. Insert tabel, insert tabel. Sini 5, 3, 6 ya. Kolomnya 6, rows-nya 3. Oke, ya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom ke samping, rows-nya atas bawah. 1, 2, 3. Ya. Itu cara membuat tabel dan cara mudahnya. Untuk memformatnya, yang pertama kita coba format warna ya. Jadi untuk warna kita blok saja mana yang mau diwarna, kemudian pilih layout, pilih desain ya. Masuk di menu desain, kemudian di sini ada pilihannya shading. Shading ini untuk warna dalamnya. Sedangkan bordernya ya, ini untuk garis pinggirnya. Misalnya kita pilih no border, berarti tidak ada garis pinggirnya. Ya, kemudian untuk tebalnya, tebal garisnya ada di sini. Misalnya ini. Begitu kita pilih garisnya, otomatis ini muncul draw tabel. Tinggal kita tarik, mouse-nya nanti berubah jadi gambar pensil seperti ini. Kita tarik saja, dia akan tebal seperti ini. Ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, untuk kembalikan lagi klik di sini ya. Cara yang kedua kita blok seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih di sini namanya tabel properties. Oh maaf, bukan tabel properties ya. Ulangi, klik di sini ya, kotak 4 panah 4, klik kanan, pilih border and shading di sini ya. Border and shading. Nah, di sini. Kita bisa memilih garisnya dulu di sini, garis yang mana. Kemudian di bagian ini ya bisa kita langsung praktekkan sendiri. Kalau yang kiri ini berarti garis kiri, ini garis atas, ini garis kanan, garis tengah, bawah, dan tengah lagi. Seperti itu. Dengan mudahnya kita tinggal oke, langsung jadi seperti ini. Ya, sesuai format yang kita butuhkan. Ya. Nah, untuk menghapus atau menggantinya ya tinggal kita blok lagi seperti tadi. Kita blok, klik segiti 4 panah di sini, klik kanan, border shading. Ya, kita pilih garisnya di sini. Mungkin garisnya yang normal saja. Ya, jadinya seperti ini. Kita oke, seperti itu ya. Mantap. Oke. Kemudian satu lagi ya, masih di seputar tabel ya. Di sini ini 2007 ya. Kalau di 2007 kita akan menambahkan kolom dan rows-nya. Di 2007 ini tidak bisa ya, cara cepat tidak bisa. Saya coba buka yang 2019. Oke, saya coba buatkan tabel. Ya, seperti ini ya, supaya mudah. Nah, untuk menambahkannya, misalnya kita akan menambahkan ke kanan. Ini kan 3 ya, ke kanan 3. Kita akan tambahkan 1 atau 2. Ya. Caranya, kita klik di dalam tabel. Yang mana saja, mau tengah, yang atas, bawah. Yang penting di dalam tabel. Kemudian tunjuk di bagian pembatas di sini, ya, dia muncul tanda plus ya di garisnya. Yang ini juga kalau saya tunjuk garisnya muncul tanda plus, tinggal kita klik aja maka kolomnya akan menambah. Oke. Kemudian kalau untuk yang ke bawah pun sama, ya, kita klik saja di mana saja, kemudian kita tunjuk garisnya sampai dia muncul
tanda plus seperti ini tinggal kita tambahkan. Ya, banyak pun sama. Ya, oke, jadi kita tidak perlu pilih, kita blok dulu seperti ini, kemudian pilih klik kanan, insert, ya, low atau above, below atau above ya. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya kalau misalnya banyak yang kita kerjakan. Ya, jadi kita tinggal tunjuk saja. Biasanya kan kita tarik seperti ini ya kan. Ya, biasanya ditarik. Nah, ini kita tidak perlu, maksudnya untuk melebarkan itu tinggal kita tarik ya. Tinggal kita tunjuk aja. Ini hanya di 2019 ke atas ya. Mungkin juga saya kurang paham kalau untuk 2010 ke atas lah. Ini karena ini yang saya punya juga hanya 2007 dan 2019. Jadi bisa dipraktekkan langsung ya. Menambahkannya tinggal klik aja. Yang bawah pun sama, tunjuk di garisnya, tanda plus muncul, lalu kita klik. Begitu. Oke, seperti itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kita bersambung lagi di video selanjutnya. Jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silakan berikan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Sekali lagi, semoga apa yang saya sajikan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.